Halo Sobat Spensa TV, kembali lagi di Mantap. Materi pembelajaran tadi pagi hanya di Spensa TV. Pada video Mantap kali ini, kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda tak hidup atau disebut dengan benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan tersebut diantaranya yang ke-1, bernapas. Ketika kita bernapas, kita menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Yang kedua, kita memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Ciri bergerak, kita dapat berjalan, berlari, berenang, menggerakkan tangan, dan lain-lain. Kita dapat bergerak karena kita memiliki sistem gerak. Sistem gerak tersebut diantaranya tulang, sendi, dan otot. Ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang dimaksud dengan tumbuh dan berkembang yaitu tinggi dan massa tubuh kita akan bertambah seiring pertumbuhan usia. Begitu juga halnya dengan hewan dan tumbuhan. Yang kelima, berkembang biak atau bereproduksi. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contohnya, kita dilahirkan dengan adanya ayah dan ibu. Ayah dan ibu mempunyai orang tua yang kita panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Sedangkan pada hewan tertentu memiliki alat indera khusus seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsangan yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsangan tersebut dapat berasal dari sentuhan cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri yang ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Sebagai contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah memiliki daun lebar dan tipis. Pengklasifikasikan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuannya yaitu mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup diantaranya yang ke-1 adalah klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Urutan kelompok tersebut disebut takson. Urutan takson makhluk hidup diantaranya yang ke-1 regnum, yang kedua divisio atau filum, yang ketiga klasis, yang keempat ordo, yang kelima familia, yang keenam genus, yang ketujuh spesies. Pengklasifikasikan makhluk hidup yang kedua adalah kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil. Untuk mengamati makhluk hidup yang berukuran kecil,
kita memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Yang ketiga, kelompok Monera dan Protista. Yang termasuk kelompok Monera yaitu bakteri dan alga biru. Sedangkan yang termasuk Protista contohnya adalah Paramecium, Euglena, Amoeba, dan lain-lain. Kelompok yang keempat adalah kelompok jamur dan fungi. Kelompok jamur merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur itu tidak memiliki klorofil, tidak berspora, tidak mempunyai akar, batang, serta daun. Kelompok yang kelima adalah kelompok tumbuh-tumbuhan. Kelompok tumbuh-tumbuhan diantaranya adalah tumbuhan lumut, paku-pakuan, serta tumbuhan berbiji. Kelompok yang keenam adalah kelompok hewan. Kelompok hewan dibedakan menjadi dua. Di antaranya adalah yang ke satu, hewan tidak bertulang belakang atau disebut dengan avertebrata. Contohnya adalah cacing, cumi-cumi, gurita, siput, dan lain-lain. Kelompok hewan yang kedua adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata. Contohnya adalah ikan, ayam, ular, katak, dan lain-lain. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video mantap selanjutnya. Spensa mantap. Aduh. Mesang. Pak Yuna, nah, bagian butatinya. Nun.